Nah, jadi kita tadi menggunakan contoh seperti ini, contohnya seperti di atas. Apabila N melukis, dia menggunakan cat hijau atau biru. Ternyata N melukis. Simpulan yang diperoleh adalah N menggunakan cat warna biru. Nah, sekarang kita coba buat pernyataannya. Ini adalah pernyataan P. P ya, premis pertama P. Ternyata jika dia melukis, maka kita menggunakan implikasi tentu saja, karena ini jika maka ya. Ia akan menggunakan cat hijau, kui. Cat hijau itu adalah kui, atau, jadi harus jeli lihat kalimat ya. Ada pernyataan atau ada kata atau, artinya disjungsi. Ya, artinya disjungsi. Atau biru. Biru ini adalah R misalnya, ya, huruf setelahnya kui, R. Sehingga kita dapat premis pertama yang seperti di bawah ini. Ya. P maka kui atau R. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi P maka kui atau R ini adalah pernyataan majemuk. Ada disjungsi dalam implikasi ya. P maka kui atau R. Ternyata N ini melukis ya. N ini melukis, ini adalah sebuah pernyataan P. Kalau kita tarik kesimpulannya, maka kita akan dapat kui atau R. Kalau misalnya ada yang bingung, Ika, kenapa kui atau R kesimpulannya? Kenapa bukan kui saja atau R saja? Jadi kita bisa anggap saja ini kui atau R-nya ini adalah, anggap apa ya? X misalnya ya, X. Jadi kita bisa anggap saja X itu adalah kui atau R ya. X itu adalah kui atau R. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain ya. Bisa dituliskan misalnya dalam bentuk seperti ini. Premis pertamanya itu adalah P maka X. X-nya ini ya. Kita substitusi kui atau R dengan X. Kemudian premis yang kedua adalah P. Maka kesimpulan yang diambil tentu saja adalah X. Di mana X tadi itu adalah kui atau R. Ya. Nah sekarang kita sudah tahu bahwasanya kesimpulannya adalah kui atau R. Ternyata yang diketahui di sini atau simpulan yang diperoleh adalah N menggunakan cat warna biru. Jadi hanya satu pernyataan yang diketahui. Ya. Hanya satu pernyataan yang diketahui atau hanya R. Jadi maksudnya ini R ya, bukan ku ini, R. Hanya satu pernyataan yang diketahui yaitu pernyataan R ya. Sehingga meskipun kesimpulannya adalah kui atau R ya. Kesimpulannya adalah kui atau R, ternyata sudah ada yang betul. Ternyata sudah ada yang benar. R-nya benar. R-nya benar. Kenapa R-nya benar? Karena kita tahu bahwasanya N menggunakan cat warna biru. Membenarkan R-nya. Ya. Jadi R-nya benar, kui-nya tidak tahu. Karena tidak dijelaskan apakah dia menggunakan cat hijau atau tidak. Ya. Tidak dijelaskan apakah dia menggunakan cat hijau atau tidak. Yang pasti adalah dia menggunakan cat warna biru. Ya. Jadi pernyataan R-nya bernilai benar. Nah ingat tadi pernyataan disjungsi itu bernilai benar ketika ada pernyataan yang benar. Nah, karena sudah ada yang benar, maka pernyataan disjungsi ini bernilai benar ya. Bernilai benar. Nah, karena R-nya benar, maka pernyataan disjungsi itu akan bernilai benar. Sehingga simpulan ini benar ya. Simpulannya benar karena setidaknya ada satu yang benar dari disjungsinya. Nah, karena disjungsinya ini benar, maka simpulannya bernilai benar ya. Nah, sekali lagi jangan lupa bagaimana metode penarikan kesimpulan ya. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan soal seperti ini, jangan lupa analisis berdasarkan tabel kebenaran. Ingat, disjungsi tadi adalah pernyataan yang benar ketika ada pernyataan yang benar. Dan karena sudah ada yang benar, yaitu R-nya, maka keseluruhan disjungsi akan bernilai benar. Ya. Oke, ini untuk soal ini ya, apakah simpulannya bernilai benar atau salah. Mungkin bisa difoto dulu ya, saya kasih mungkin sekitar 5 detik untuk difoto saja dulu slide-nya, kemudian nanti kita akan lanjut. Oh ya, jangan lupa nanti ada video delay-nya ini atau video replay-nya, ya mungkin bisa dinonton ulang lagi ya, kalau misalnya ada yang masih dibingungin.